Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya bersama Bu Tuti melalui channel TuTV. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sejenak supaya kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu di pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian sering menggunakan berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan. Misalnya saja, kalian membeli air mineral yang kalau air mineralnya sudah habis, tinggal tersisa botolnya saja. Nah, botol sisa air mineral ini merupakan limbah keras. Selain botol bekas yang merupakan limbah keras, antara lain ada pecahan keramik, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Limbah keras tentu saja akan merugikan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Limbah keras ini akan semakin menumpuk jika setiap hari kita membuang sampah begitu saja, akan menumpuk dan akan semakin susah untuk dihilangkan. Tapi di tangan orang-orang kreatif, sampah limbah keras ini ternyata bisa disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Bagaimana cara melakukannya? Yuk ikuti pembelajaran ini dengan baik-baik. Siapakah di antara kalian yang tahu tentang pengertian bahan limbah keras dan dari mana bahan limbah keras itu berasal? Ya, kita akan bicara dulu tentang apa itu limbah. Limbah atau sampah ya. Limbah atau sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jika kalian lihat dari gambar, di sebelah kiri itu ada tempat sampah yang tumpukan sampah sangat banyak sekali di situ. Itu yang namanya sampah. Jadi sisa dari hasil aktivitas kita, dari sisa minuman, dari sisa makanan, dari sisa bungkus permen ataupun plastik, ini yang namanya sampah. Dan lama-kelamaan dari aktivitas setiap hari dalam membuang sampah, itu akan menumpuk menjadi gunungan sampah jika tidak kita manfaatkan dengan baik. Kita akan bahas pemanfaatan sampah ya. Nah, yang akan kita bahas, kalau kalian di kelas 7 itu pernah saya berikan materi tentang limbah lunak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang limbah keras. Limbah keras itu adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Kalau limbah yang lunak itu kan bisa misalnya limbah lunak kita contohkan saja ya. Limbah lunak misalnya dari hasil pertanian. Kita biarkan saja di tanah atau kita timbun, itu nanti akan terurai. Tapi kalau limbah keras misalnya botol plastik misalnya, ini akan susah untuk terurai. Limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Domestik itu dari sampah rumah tangga. Ini adalah penyumbang limbah terbanyak karena yang namanya rumah tangga yang pasti setiap hari akan menumpuk sampah. Tiap hari masak berarti di situ tiap hari ada sampah. Ada sampah dari kulit bawang merah, bawang putih, sampah dari sisa sayuran, sampah dari sisa makanan, dan sebagainya. Itu penyumbang terbanyak yang ada di Indonesia. Limbah dibagi menjadi dua. Ini limbah keras.
Limbah keras itu ada dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Jika dilihat, ini adalah gambar kerang. Kenapa disebut organik? Ini karena berasal dari hewan. Yang ini anorganik, anorganik itu berarti buatan. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu mengenai limbah keras organik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, itu berupa tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya saja ada cangkang, ini kan berasal dari hewan. Ada kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, itu ada sapi, kerbau, kambing, ada tempurung kelapa, dan juga ada potongan kayu. Ini semua adalah disebut organik karena mereka berasal dari alam, baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan. Ini contohnya ya. Ini adalah cangkang telur, kemudian ini kerang, ini ada dari ikan, sisi ikan, ini duri ikan, tulang ikan, atau duri ikan, tulang ikan ya. Ini tulang hewan berkaki 4, ini dari tempurung kelapa. Ini namanya adalah limbah organik. Ini semua bisa kita manfaatkan sebenarnya, tidak kita buang sia-sia begitu saja. Ini bisa dibuat menjadi sebuah kerajinan. Sekarang untuk limbah anorganik. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau bahkan tidak bisa untuk membusuk. Contohnya saja ada plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, botol plastik, kaleng, dan baja. Coba saja salah satu dari bahan ini kalian pendam, saat ini kalian pendam. Coba kalian buka 5 tahun lagi, saya yakin itu semua masih ada di situ. Karena limbah keras anorganik ini tidak bisa terurai secara sendiri. Contohnya ini ya, ada plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, botol, kaleng, ini potongan-potongan besi. Ini merupakan limbah anorganik. Nah, nanti bisa kalian manfaatkan untuk membuat sebuah kerajinan. Sekarang saya tanya dulu kepada kalian, benda apa saja yang terbuat dari bahan limbah keras organik yang pernah kalian miliki? Gak mungkin kalian gak punya, saya yakin kalian punya, meski hanya satu, atau bahkan kalian pernah membuatnya ya. Langsung kita bahas. Nah, ini contoh contoh kerajinan dari limbah keras organik. Ini adalah dari limbah tempurung kelapa yang dibuat menjadi satu set alat minum. Ada teko dan juga ada gelas. Coba kalian cek di rumah kalian, mungkin ada peralatan ini. Yang kedua, ini ada hiasan berbentuk ikan. Ini terbuat dari kerang. Jadi kerang yang dijadikan satu hingga membuat bentuk seperti ini. Nah, ini saya yakin di rumah kalian pasti ada. Ya, pasti ada. Ini adalah peralatan masak, ada centong, ada iros, ada ini peralatan masak yang mungkin sudah biasa kalian lihat dan di rumah ada banyak. Kemudian ini dari cangkang telur yang dibuat menjadi sebuah lukisan yang sangat-sangat indah. Ini dilukis, diberi warna dan ditata menjadi sebuah hiasan menarik. Ini dari kerang yang dibuat menjadi bros. Kemudian ini kolase yang terbuat dari pecahan-pecahan cangkang telur. Kalau cangkang telurnya masih bulat dan juga lubangnya cuma sedikit, kita bisa lukis seperti ini. Tapi kalau cangkangnya sudah hancur, kita bisa membuat sebuah kolase seperti ini. Tapi tidak asal tempel ya. Jadi harus benar-benar bersih dulu untuk cangkang telurnya nanti. Nah, sekarang tindak lanjut untuk sampah. Sampah yang semakin lama, semakin hari, semakin menumpuk banyak. Kalau tidak kita tangani, tidak ditindaklanjuti, akan menjadi gunungan sampah yang menyebabkan masalah apapun itu. Bisa terjadi
nanti penyumbatan air, bau busuk, kemudian pandangan tidak enak, tapi harus kita tindak lanjuti. Di sini saya bagi menjadi 3, tapi untuk yang pertama ini jangan dilakukan ya, karena kalau dibakar itu sebenarnya tidak untuk memecahkan masalah sampah. Karena dengan dibakar ini justru akan muncul masalah baru, yaitu akan mencemari lingkungan yang ada di udara karena asapnya itu asap dari hasil pembakaran. Nah, untuk yang kedua ditimbun. Jika sampah tersebut bersifat organik, bisa untuk pupuk. Jika sampahnya tersebut bisa berbentuk anorganik, bisa untuk meratakan tanah. Misalnya saja pecahan keramik, ini bisa digunakan untuk meratakan tanah sebelum nanti akan diplester menjadi sebuah lantai yang rata. Tapi yang paling bagus adalah kita yang ketiga ini, ada 3R: reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi sampah. Reuse kita menggunakan kembali, bukan menggunakan kembali sampah ya, menggunakan kembali barang yang misalnya air minum tadi ya, air minum yang botol mineral, botolnya minumnya sudah habis, tinggal botolnya. Nah, botolnya bisa kita pakai lagi untuk tempat minum kita sehingga tidak terbuang sia-sia, atau bisa di-recycle. Di-recycle itu mendaur ulang. Mendaur ulang berarti ini sudah menjadikan barang itu beda fungsi dan beda bentuk. Kalau reuse ini masih masih sama bentuk dan kemungkinan juga sama fungsinya, tapi bentuknya pasti masih sama. Contohnya ini ada, saya contohkan limbah lunak keras organik adalah tulang ikan. Tulang ikan itu bisa kita reduce dengan cara sebaiknya memilih ikan yang dimasak presto sehingga akan mengurangi limbah tulang ikan. Artinya tulangnya bisa sekalian dimakan. Tapi kalau kita cari nggak ada, kita bisa reuse. Reuse-nya adalah jika ikan sudah dimakan, biasanya tulang akan dibuang. Namun tulang ikan bisa kita manfaatkan kembali menjadi sebuah tepung dengan cara dikeringkan sampai benar-benar kering, kemudian dihaluskan. Tapi tidak sekedar itu saja ya, butuh cara-cara tertentu untuk membuat sebuah tepung ikan. Yang ketiga bisa di-recycle. Tulang ikan dapat juga di-recycling menjadi kerajinan seperti hiasan rumah. Kalian mungkin pernah melihat kerajinan dari tulang ikan. Waktu itu saya pernah lihat ada orang di Salatiga membuat sebuah kerajinan dari tulang, yang tulang itu bisa menjadi sebuah kerajinan yang sangat bagus sekali, tapi bukan dari tulang ikan waktu itu. Ini dari tulang ikan, tulang ayam kalau nggak salah waktu itu. Coba nanti kalian bisa browsing ya. Jadi jelas perbedaannya. Reduce itu kita mengurangi, reuse ini sudah berubah bentuknya, tapi fungsinya masih sama-sama untuk dimakan. Nah, ini udah beda fungsi, beda bentuk, jadi bisa di-recycle. Itu mengenai tindak lanjut dari sampah. Nah, demikian tadi materi pembelajaran prakarya kelas 8 tentang limbah keras. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita simpulkan dulu materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah tentang pengertian limbah keras. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai di dalam tanah. Yang kedua, jenis-jenis limbah keras. Limbah keras dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah limbah keras organik, yang kedua limbah keras anorganik. Dan yang ketiga adalah mengenai penanganan sampah. Sampah bisa ditangani atau bisa ditindaklanjuti dengan menggunakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di bagian penghujung, Ibu akan menyampaikan informasi bahwa tugas dari materi pembelajaran kali ini akan Ibu sampaikan secara luring pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat menuntaskan pembelajaran meski sedang di tengah-tengah pandemi COVID-19.
Tidak terasa Ibu sudah lama berbicara, saatnya Ibu undur diri. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembelajaran kali ini. Ibu mohon untuk dimaafkan. See you next time dan sampai jumpa anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.